Halo, kembali lagi kita akan merakit sebuah mobile wifi portable ya. Jadi ini akan saya pakai sebagai hotspot yang bisa saya bawa kemana-mana dengan kemampuan yang lumayan dan bisa dipasang antena yang tinggi ya, antena yang pakai kabel itu. Dan bahan-bahannya di sini bisa kita lihat yang lagi kita cas, baterai 2 kali 5000 mAh, jadi total 10.000 mAh kurang ke paralel. Dan ini untuk PCB chargernya ya, sedang dicas. Dan ini casingnya yang sudah kita modifikasi, sudah kita lubangi sesuai dengan port-portnya nanti. Dan ini ada mesinnya, mesin HP X Redmi 3 biasa ya, Redmi 3 karena sudah jadul, daripada saya buang jadi saya manfaatkan menjadi hotspot portable. Dan modifikasinya nanti akan saya jelaskan. Di sini ada antena pigtail yang sudah saya sambung dengan antena pigtail bawaan. Ini ya, seperti ini, ada konektornya seperti ini buat antenanya. Kemudian ada fleksibel charger ke mainboard utama bawaan unit. Kemudian ini ada antenanya 2 biji buat sinyal dua-duanya ya. Kemudian ada mesin bawah dan ada antena yang sudah saya lepas dari case mesin bawahnya ya. Harusnya nempel di sini, sudah saya lepas dan saya solder, saya pasangkan ke PCB charger bawah ya. Kemudian ada modifikasi-modifikasi yang saya terapkan di sini. Contohnya speaker saya pasang, saya lem, dan apesnya adalah tengahnya tidak bisa bergerak ya, entah berfungsi atau tidak karena sudah terlanjur keras. Ya sudahlah, biarkan saja seperti itu, lagi pula saya tidak ada gantinya. Kemudian ini ada mesinnya ya. Mesinnya ini yang paling banyak modifikasinya ya. Yang pertama, untuk case mesin atas kita pasangkan, kita lem kencang mungkin, karena di case untuk mesin atasnya ini ada antena untuk wifi hotspot, bluetooth, wifi tethering ya. Jadi jangan sampai tidak bersentuhan antara pinnya. Kemudian di belakangnya sini, dan ini terlihat ya untuk SIM, ini untuk mesinnya, untuk IC dari mesinnya ini, di baliknya ada cover seperti ini ya, seng seperti ini. Nah, di atasnya kita kasih thermal paste punya komputer sedikit saja. Kemudian ditutup menggunakan heatsink transistor yang sudah dimodifikasi ya, sudah dipotong pinggirnya. Jadi udah seperti ini bentuknya, kayak heatsink di VGA dan yang lain-lain. Kemudian kita lem bagian pinggirnya biar kuat. Dan di sini itu tidak sepenuhnya nempel ya dengan seng yang tadi saya jelaskan, agak sedikit mengambang untuk space dari thermal paste-nya ya. Kemudian ini ada mesin getar dinamo getarnya ya, kita taruh di sini, yang awalnya di sini. Kenapa kok taruh di sini ya? Biar memudahkan. Terus saya solder juga. Kalau dilem bahaya nanti kayak speaker keras, terlanjur keras susah. Kemudian untuk tombol-tombol ya, tombol-tombol ini harusnya kaku karena sudah saya modifikasi, sudah saya lepas platnya. Kemudian saya solder pin-pinnya, saya pakaikan switch on off seperti ini ya, tiga-tiganya untuk power dan volume. Lebih clicky, lebih enak dan panjang ya, biar bisa tembus dengan case-nya ini. Jadi kita tidak perlu modif case-nya biar ada tombolnya, jadi tombolnya langsung ke ini ya. Kemudian modifnya ada di baterainya ini, karena
sebenarnya ini tidak perlu dimodif juga tidak apa-apa. Masalahnya di saat saya melakukan pekerjaan sebelumnya, fleksibel dari BMS-nya ini putus. Jadi mau tidak mau saya solder 4 pinnya ya, dari VBAT, dari ground, dari ini ya, 2 ini ya. Saya lupa nama pinnya, 2-nya ini apa. Yang jelas ini harus kita sambung. Oh ya, pin VBAT, grounding, terus ada BSI, kemudian ada B temperatur untuk mesinnya biar bisa membaca temperatur baterai, kemudian level baterainya ada di berapa di pin BSI, dan untuk VBAT-nya sebagai standby tegangannya, groundnya juga standby groundingnya. Dan ini BMS-nya tetap akan saya pakai ya. Nanti kita akan sambung di modul chargernya itu. Dan ini untuk plus positif baterainya kita sambung menggunakan kabel. Ini opsional, namun kalau saya pribadi lebih suka pakai BMS agar umur baterainya lebih panjang ya. Karena BMS HP lama pun sebenarnya masih kurang bagus, makanya kita pakai double ya, IC charge dan modul BMS-nya. Ya itu ya. Dan ini modifan yang terakhir untuk komponen terakhirnya, yakni antena pigtail. Kenapa saya sambung paralel? Jadi ada 4 ya, 2 kecil, 2 besar. Yang 2 untuk sambungan antenanya, dan yang kecil untuk masuk ke mesin atas dan mesin bawah. Jadi nanti dia akan sama-sama terhubung, dan ketika tidak kita pakai antena, harapannya tetap bisa muncul sinyal walaupun tidak sekuat ketika memakai antena. Nah, tujuannya apa ya? Mungkin ketika akan kita masukkan ke dalam tas biar lebih enak ya, lebih ringkas, antenanya bisa kita lepas terlebih dahulu namun sinyalnya tidak hilang. Nah, ketika kita keluarkan dari tas, bisa kita pasangkan lagi antenanya sehingga sinyalnya lebih kuat dan tentunya lebih fleksibel ya dalam pemasangan dan pelepasannya. Ya mungkin itu, kita akan coba rakit, kita akan sedikit membutuhkan solder dan timah ya. Bahannya itu saja karena sudah saya rakit seperti ini, dan ini untuk tutupnya, motif sedikit, kita kasih lubang di sini dan kita kasih lem bakar, kemudian kita keringkan untuk space agar kelihatan untuk lampu IC charge-nya ya, ketika kita ngecas biar kelihatan. Nah, kemudian untuk case yang besar ini juga sudah kita lubangi, 2 untuk antena, 1 untuk port mesin bawah micro USB, kemudian ada untuk 3 tombol, kemudian ada juga untuk mesin atas ya, mesin atas ini untuk SIM card dan port charge-nya ini ya. Oke, mungkin itu saja ya. Kita akan coba rakit modul-modulnya, mesin-mesinnya, komponen-komponennya menjadi satu produk utuh dan bisa kita pakai. Sebentar, kita akan coba cas dulu. Masalahnya di mana ya? Harusnya dia getar, apakah baterainya habis? Ini ya, karena LCD-nya tidak dipasang sehingga kita tidak tahu ya kondisi dalam mesinnya seperti apa. Kita coba cas dulu.
cas menggunakan micro USB, jadi dia lewat PCB bawah. Malah terbakar. Oke, sudah ketahuan ya, ternyata PCB bawahnya short, dan ini sudah kita nyalakan, udah kondisi getar, dan terlihat di PCB casnya dia getar-getar ya. Harusnya ini sudah nyala, maka kita harus cek menggunakan HP lain. Kita pilih WiFi ya. Oh, nampaknya muncul masalah baru ya, dia getar berulang-ulang dan belum muncul. Oke, dia dalam kondisi bootloop ya. Nah, kita belum tahu dia bootloopnya karena apa, jadi kita coba cek terlebih dahulu. Akhirnya setelah kita troubleshooting, ternyata masalah ada di charging ya. Isi charging mana tadi? Isi charging tipe C yang ini bermasalah. Namun untuk dua ini tidak bisa kupasangkan ke ini karena ini udah ada jatahnya sendiri. Nanti akan kupasang di Bluetooth speaker stereo, nanti ada project selanjutnya. Jadi saya jumper aja untuk pin V plus dan groundingnya langsung ke bagian ini ya, samping portnya persis ini. Ini kalau kita colok cas dan kita ukur pinnya ini dua ini akan terukur 5 volt, sama seperti inputnya dari cas. Makanya kita langsung jumper saja ke situ. Cuman masih muncul trouble lagi. Dia bisa pakai Type C kalau keadaan mati. Kalau keadaan masih nyala, dia tidak bisa dan hanya bisa menggunakan micro. Mungkin ini jadi PR ya, nanti kita akan cari lagi masalahnya di mana. Dan selain itu ini bisa dikontrol menggunakan HP ya, karena ini basicnya memang HP, mesin HP, jadi kita bisa kontrol dan tampilannya seperti HP. Tampilannya seperti ini, kita bisa lihat jaringannya apa, pakai Telkomsel kah, nggak di endorse. Jaringannya apa, LTE, sinyalnya oke, full, baterainya sekian, dan ini masih proses charging ya, karena masih kita colok. Dan ini di lingkungan yang susah sinyal muncul segini sudah bagus sekali. Dan seperti ini ya bahan-bahannya, ada root, explorer, ada tes kecepatan, tes bandwidth, ada macro droid untuk membuat dia menyalakan hotspot secara otomatis ketika dinyalakan, dan matches ini sebagai bahan rootnya. Kurang lebih itu saja bahannya. Untuk tes kecepatan kita akan coba tes di tempat saya ini. Kalau siang pagi-pagi seperti ini biasanya lelet, sangat-sangat lelet. Jadi maklum kalau misal dapatnya masih sedikit karena mungkin konfigurasi antenaku yang belum maksimal ya. Dan mendapatkan berapa ya? Oke, untuk kecepatan unduhnya dapat di 9 Mbps. Kecepatan unggahnya di 8,5 Mbps. Ya kurang lebih lah ya. Dan ini untuk kecepatannya berada di medium.
Ya begitulah, kalau pagi di sini entah mengapa pasti lelet, makanya saya perlu ini. Jadi ini sedikit sangat membantu ya, daripada menggunakan HP langsung. Kalau menggunakan HP langsung jauh lebih lelet daripada tanpa menggunakan ini. Ya mungkin itu saja untuk hasil lembur kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan. Kalau ada yang ingin wiring diagramnya bisa request, nanti tak kasih. Dan sampai jumpa di project selanjutnya. Yuk.